Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Bu. Hadir semua ya? Bu. Oke lah, kalau gitu Ibu mau bertanya, minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Tidak Bu. Minggu lalu kita membahas tentang prinsip ekonomi dan tugas yang kemarin kalian kumpulkan, Ibu sangat bangga karena nilainya semua A. Jadi kalian mendengarkan Ibu sama anak. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai uang ya. Seperti ini tampilannya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu uang? Tidak Bu. Tidak tahu ya? Baiklah, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi uang ini. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang uang, Ibu akan menyampaikan tujuan materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian bisa mengerti apa itu sejarah uang. Yang kedua, apa itu fungsi uang. Yang ketiga, definisi uang. Yang keempat, jenis-jenis uang. Paham? Paham. Baik, kita akan memasuki materi selanjutnya. Yang pertama ada sejarah uang. Sejarah uang yang pertama pada zaman dahulu kala ada yang namanya nomaden ladang berpindah. Seperti apa sih Bu nomaden ladang berpindah itu? Jadi pada zaman dahulu orang-orang melakukan bertani, menanam sayur, menanam padi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, maka ada yang namakan barter. Barter itu seperti apa lagi Bu? Dikarenakan tidak semua apa yang mereka tanam bisa memenuhi diri mereka untuk kebutuhan sehari-hari, maka muncullah yang namanya sistem barter. Sistem barter itu seperti apa Bu? Sistem barter itu seperti kita menukarkan barang kita dengan barang orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Mengerti ya? Dan sistem barter ini pun mengalami kesulitan dikarenakan kebanyakan orang-orang yang kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di saat penukaran barang tersebut. Maka muncullah yang namanya uang barang. Uang barang itu seperti apa lagi Bu? Nah, uang barang itu seperti ini. Jika Yana semisal mempunyai kerang dan Yana ingin menukarkan kerang itu kepada beberapa jenis barang yang Yana mau seperti itu. Dan sistem uang barang ini pun terkendali lagi dikarenakan seperti kerang yang tidak tahan lama dan juga seperti mungkin garam juga yang mungkin mudah yang tidak tahan lama juga seperti itu. Dan juga muncul yang namanya uang logam, di mana uang logam ini yang sudah mempunyai nilai seperti itu dan memudahkan orang-orang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena sudah mempunyai suatu nilai. Tetapi ada lagi kendalanya. Kendalanya apa Bu? Nah, logam ini kan berat ya. Jadi orang-orang kemana-mana membawanya, keluhannya terlalu berat seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, maka muncullah yang dinamakan uang kertas. Uang kertas itu yang sudah kita gunakan dalam sehari-hari ya, yang sering kita membeli barang, menukar dengan uang kertas, seperti itu. Dan kalau uang kertas sudah muncul, apakah uang logam akan lenyap Bu? Tidak. Seperti yang sudah pada saat ini, uang kertas dan uang logam saling beriringan kita gunakan untuk alat pembayaran, membeli barang, dan lain sebagainya. Paham? Paham ya sampai saat ini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yang dimana di sini ada definisi uang. Menurut Ernst Charles dalam bukunya yang mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang belum diterima sebagai yang umum diterima sebagai pembayar hutang, dan ada juga yang mengatakan uang itu sebagai alat tukar untuk membeli barang-barang seperti itu ya. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwasannya kita membeli suatu barang itu dengan menukarnya dengan uang nominal yang kita punya. Paham ya? Baik, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Di sini ada fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Fungsi alat tukar itu seperti apa saja, seperti kita membeli barang dan juga sebagai
sebagainya. Yang kedua sebagai pengukur nilai. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, uang kertas, uang logam itu semua itu ada nilainya. Jadi kalau kita sudah membeli barang dan kita tahu berapa nominal uang kita, jadi kita akan mengetahui apakah cukup ataukah tidak kita membeli barang tersebut. Dan selanjutnya itu uang itu sebagai penimbun kekayaan. Kita bisa menyimpan uang itu sebagai penimbun kekayaan untuk kedepannya nanti jika kita saat-saat genting atau kita saat memerlukan uang itu, kita akan menggunakan uang tersebut. Paham? Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama itu ada uang logam. Uang logam itu seperti emas, perak, dan perunggu, seperti yang sudah kita gunakan dalam sehari-harinya ya. Dan yang kedua ada uang kertas. Uang kertas juga sudah kita gunakannya sehari-hari untuk membeli barang dan sebagainya. Dan yang ketiga ada uang giral. Nah, uang giral ini adalah dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi, maka kebanyakan orang sekarang ini menggunakan yang namanya uang giral. Karena apa? Lebih simpel, lebih aman, dan juga lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Dikarenakan kalau kita membawa uang kertas ataupun uang logam yang kemungkinan dengan jumlah yang terlalu banyak, kita akan merasa tidak nyaman, merasa was-was. Kita tidak tahu kan gimana nanti di luar sana, apakah ada orang-orang yang berbuat jahat atau gimana. Makanya orang sekarang ini lebih memakai yang namanya uang giral ini. Apa sih Bu contoh uang giral itu? Nah, contoh uang giral itu seperti ATM, seperti OVO, seperti GoPay, dan juga lain sebagainya. Pernah nggak kalian itu membeli barang atau apa gitu di online shop, atau membeli makanan di online atau di aplikasi mana? Pernah ya? Nah, kalian pernah menggunakan yang namanya OVO, GoPay, seperti itu. Itu yang dinamakan uang giral. Paham ya sampai saat ini? Halo. Oke, baiklah. Oke, setelah Ibu menyampaikan materi ini, ada yang kalian mau ditanyakan? Saya nanya Bu. Ya, Pak. Saya mau nanya Bu, di zaman sekarang ini masih pakai sistem barter nggak ya Bu ya? Kalau untuk zaman sekarang ini menurut Ibu tidak ada lagi yang menggunakan sistem barter. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan berkembangnya zaman, teknologi, kebanyakan orang sudah menggunakan yang namanya uang giral ini. Jadi untuk sekarang ini kemungkinan tidak ada lagi orang yang melakukan sistem barter seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi, uang itu adalah alat tukar yang kita gunakan sehari-hari untuk membeli barang. Alat yang kita gunakan untuk menyimpan suatu kekayaan yang bisa kita gunakan ke depannya atau sedang kita butuhkan dalam waktu genting ataupun apapun itu, seperti itu ya. Paham ya? Paham Bu. Paham. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti setelah ini di rumah kalian bisa buka halaman 64 ya. Di situ ada soal mengenai uang. Kalian bisa kerjakan dan kumpulkan minggu depan di meja Ibu. Baiklah, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Selamat siang. Siang Bu.